Jadi tujuan dari PMK 23 ini dikeluarkan yaitu untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan adanya wabah virus corona. Kemudian untuk mendukung penanggulangan dampak virus corona. Untuk PMK 23 ini itu khusus untuk yang sektor industri. Yang nanti akan kita lihat di lampirannya ada beberapa sektor ya yang ditampilkan di situ. Nah, ini ada beberapa jenis fasilitas. Yang pertama yaitu PPh pasal 21 ditanggung pemerintah selama 6 bulan untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah. Wajib pajak tidak masuk ke yang spesifikasi clue-nya bisa mengajukan jika yang bersangkutan mempunyai KIT, kemudahan impor tujuan ekspor. Yang tentunya adalah memiliki NPWP ya, pegawai tersebut. Jadi untuk pegawai harus memiliki NPWP. Kalau tidak mempunyai NPWP, harus membuat NPWP terlebih dahulu. Kemudian pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak boleh lebih dari 200 juta rupiah. Nanti mungkin banyak pertanyaan terkait seperti THR mungkin ya. THR mungkin masuk apa enggak gitu ya. Kemudian mungkin uang lembur itu termasuk apa enggak. Kemudian mungkin pertanyaan yang banyak semisal buruh ya. Buruh kan bukan pegawai tetap, tapi dia menerima penghasilan tetap. Itu dapat apa tidak? Yang mungkin nanti kita bahas setelah ini. Kemudian pemberian insentif. PPh pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan pada pegawai. PPh pasal 21 DTP diberikan sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020. Ya ini untuk PMK 23 di sini masih tertulis pemberi kerja wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPP terdaftar. Jadi turunan dari PMK 23 ini adalah SE 19 tahun 2020 dan sudah diatur bahwa wajib pajak tidak perlu menyampaikan pemberitahuan tertulis, cukup mengisi pada aplikasi DJP online. Jadi di situ otomatis akan muncul permohonannya, kemudian jika memenuhi kriteria akan diberikan insentif, kalau tidak memenuhi kriteria akan ditolak oleh sistem. Kemudian insentif berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020. Jadi masa berlakunya insentif itu berlaku sejak wajib pajak mensubmit permohonan sampai dengan masa pajak September 2020. Selanjutnya adalah melampiaskan keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan perusahaan yang mendapat fasilitas KIT. Untuk pembuatan SSP atau kode billing PPh pasal 21, yang pertama bagi wajib pajak yang belum ISPT, mungkin di sini ada yang ikut ya yang belum ISPT karena kalau di wajib pajak PMA 3 itu sudah wajib ISPT. Untuk wajib pajak yang belum ISPT wajib membuat SSP atau cetakan kode billing dan dibubuhi cap atau tulisan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah X PMK nomor 23 garing PMK 03 garing 2020. Kemudian untuk wajib pajak yang sudah ISPT cukup input nomor NTPN sebanyak 16 digit
angka 9 sebanyak 16 di menu SSP pada aplikasi ISPT PPh pasal 21. Selanjutnya, cara pemberian insentif kepada pegawai. PPh pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. PPh 21 DTP diberikan sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020. Jadi ini jika wajib pajak menyampaikan submit permohonan insentifnya ketika bulan Juni, ya nanti dari bulan Juni. Di sini ada tertulis jika pemberi kerja tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP dalam 5 hari kerja menerbitkan pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh 21 DTP. Ini untuk saat ini karena sudah diganti aplikasi, cukup di aplikasi DJP online, jadi nanti ketika tidak memenuhi kriteria akan langsung keluar penolakan permohonan insentif ya. Selanjutnya, pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 DTP kepada Kepala KPP terdaftar. Ini format di PMK 23. Kemudian atas PPh pasal 21 DTP wajib dibuatkan SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan oleh pemberi kerja dan dilampirkan pada laporan. Kemudian laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April Juni 2020 dan tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli dan September sampai dengan September 2020. Untuk laporan di format PMK 23 ini sudah diganti tertulis di SI 19 2020, wajib pajak cukup melaporkan di aplikasi DJP online. Jadi dipermudah untuk tidak tatap muka. Jadi nanti untuk laporannya langsung dilaporkan di aplikasi DJP online. Ya, ini mungkin tadi yang THR ya. THR mungkin nanti ada yang bertanya bagaimana kalau THR apakah dihitung atau tidak. Jadi untuk THR tidak dihitung sebagai penghasilan yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta ya. Jadi nanti yang dihitung cuma penghasilan yang tetap dan teratur. Jadi THR tidak dimasukkan ke dalam dasar penghitungannya. Kemudian kita lanjut ke pembebasan PPh pasal 22 impor ya. Penerima insentif yaitu wajib pajak yang memenuhi kriteria. Yang pertama memiliki kode klasifikasi usaha, klasifikasi lapangan usaha, sebagaimana lampiran F PMK. Jadi untuk yang PPh pasal 22, 25, kemudian PPN itu ada 102 clue. Atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, kemudian impor tujuan ekspor. Selanjutnya wajib pajak mengajukan permohonan surat keterangan bebas. Ya, ini untuk sesuai tertulis dalam PMK 23 itu diajukan tertulis kepada Kepala KPP. Tetapi sesuai dengan aturan turunannya yaitu SI 19 sekarang juga dimudahkan juga untuk menyampaikan permohonan lewat aplikasi DJP online. Kemudian melampirkan mengenai penetapan perusahaan yang mendapat fasilitas KITE. Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai dengan tanggal 30 September 2020. Mungkin ada pertanyaan kemarin untuk keempat permohonan ini apakah jika wajib pajak menyampaikan pasal 21
22, 25 apakah sekaligus? Jadi nanti wajib pajak tidak otomatis ya, semisal tadi yang pasal 21 sudah mengajukan permohonan insentif, kemudian diterima. Nah ini yang pasal 22 tidak otomatis, jadi tetap harus mengajukan lagi. Jadi untuk permohonan diajukan per masing-masing pasal di aplikasi DJP Online. Nanti kita tampilkan contoh permohonan yang disampaikan oleh wajib pajak. Kemudian di sini juga wajib pajak diharuskan melaporkan realisasi pembebasan PPh 22 impor setiap 3 bulan kepada Kepala KPP. Formatnya pada PMK 23 seperti ini. Dan ini sudah dipermudah untuk submit di aplikasi DJP Online. Disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai dengan Juni 2020 dan paling lambat tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai dengan September 2020. Kita masuk selanjutnya ke fasilitas pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan. Yang pertama, wajib pajak memenuhi kriteria memiliki kode clue sebagaimana terlampir dalam lampiran FPMK, jadi sebanyak 102 clue, dan atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT, kemudahan impor tujuan ekspor. Jadi ini dan atau ya, jadi kalau semisal wajib pajak clue-nya tidak masuk, tapi dia sebagai perusahaan yang mempunyai KIT itu bisa mengajukan insentif pasal 25. Kemudian selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30% dari angsuran PPh 25 yang seharusnya terutang. Untuk penyampaiannya ini juga sama di aplikasi DJP Online. Kemudian clue-nya ya, clue-nya untuk clue yang diajukan yaitu clue yang terdaftar pada SPT tahunan tahun 2018 yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak. Jadi nanti clue-nya basisnya itu dari clue yang terdaftar atau clue yang ada di SPT tahunan pasal SPT tahunan PPh tahun 2018. Kalau terdaftar setelah tahun 2018 itu clue yang tercantum dalam SKT. Ini juga sama, ada kewajiban untuk menyampaikan laporan ya kepada Kepala KPP. Untuk laporan ini sudah dipermudah juga, nanti laporan cukup di aplikasi DJP Online. Sedangkan tertulis di sini, ini aturan di PMK dan sekarang sudah otomatis by DJP Online jika tidak memenuhi kriteria otomatis akan muncul keterangan penolakan dari aplikasi dan jika memenuhi kriteria akan langsung keluar persetujuan insentifnya. Ya, kemudian bagaimana besarnya insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 menurut PMK? Yaitu yang pertama, perhitungan angsuran PPh pasal 25 sesuai dengan SPT tahunan tahun 2019. Jadi basisnya untuk pengurangan ini yang pertama dari SPT tahunan tahun 2019. Kemudian yang kedua, besarnya angsuran PPh pasal 25 masa pajak Desember 2019 dalam hal wajib pajak belum menyampaikan SPT tahunan tahun 2019. Nanti yang kedua ini basisnya
angsuran pasal 25 di masa pajak Desember 2019. Jadi semisal di masa pajak Desember 2019 wajib pajak membayar angsuran 100 juta misalkan. Kemudian di masa ini April mengajukan permohonan pengurangan angsuran, kemudian disetujui 30%. Nah, selanjutnya selama 6 bulan ini membayar sebesar 70 juta. Karena CBP belum menyampaikan SPT tahunan tahun 2019. Selanjutnya, keputusan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 karena penurunan kondisi usaha. Jadi mungkin sebelum keluar PMK 23 ini wajib pajak pernah mengajukan pengurangan. Jadi mungkin sebelum PMK ini diajukan pengurangan dan disetujui, semisal tadinya 125 juta turun jadi 100 juta. Nah, kemudian wajib pajak mau mengajukan lagi lewat PMK 23 ini, nah ini diperbolehkan. Jadi nanti keputusan terakhir sudah dikurangkan menjadi 100 juta, dikurangkan lagi 30% menjadi 70 juta. Selanjutnya, perhitungan angsuran PP pasal 25 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar oleh wajib pajak baru, wajib pajak BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan WP lainnya. Ini sepertinya tercantum di SI 215 ya, 2018 kalau nggak salah. Jadi ini untuk angsurannya perhitungannya berbeda dengan angsuran wajib pajak selain tertulis di sini. Ini mungkin kalau di PMA 3 nggak ada ya yang terakhir ini. Selanjutnya wajib pajak juga harus melaporkan realisasi pengurangan besar angsuran ini ya, paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai dengan Juni, kemudian paling lambat 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai dengan September 2020. Ini dipermudah, cukup melaporkan di aplikasi DJP Online. Jadi tidak usah membuat surat ke kantor ya, langsung laporan di aplikasi. Nah, ini tadi sudah kita bahas bahwa sekarang ada kemudahan, cukup melaporkan melalui aplikasi DJP Online. Ya. Nanti akan otomatis ketika wajib pajak mensubmit permohonan insentif, nanti kalau memenuhi kriteria akan langsung ada keputusannya dari aplikasi. Dan seperti SKB 22 impor nanti akan otomatis diterbitkan oleh DJP Online, memberikan notifikasi penerbitan SKB. Ya, next. Jika wajib pajak tidak berhak ditolak ketika permohonan pertama, wajib pajak akan dapat menyampaikan kembali pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif tersebut melalui DJP Online. Jadi permohonan kedua ya boleh nanti mengajukan kembali ya, mengajukan pemberitahuan kembali untuk mendapatkan insentif dengan syarat seperti tadi ya, clue-nya termasuk dalam clue yang terdaftar di PMK dan atau telah mendapatkan KMK mengenai penetapan sebagai perusahaan IT. Ya, ini bisa mengajukan kembali kalau misalkan pertama
masih ditolak ya. Nanti kalau sudah terpenuhi syaratnya bisa mengajukan kembali. Ya ini contohnya ya, nanti kalau semisal wajib pajak akan mengajukan permohonan insentif, nanti masuk ke halaman DJP online, kita masukkan login ya, NPWP, kemudian sandinya, ya masuk, kemudian masuk ke layanan. Layanan diklik di info KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Kemudian di sini itu nanti akan muncul ini drop down listnya, nanti permohonan pasal 21 atau ini apa namanya pengurangan PP pasal 25 dan SKB, ini ada listnya di sini. Jadi masing-masing pasal nanti mengajukan sendiri-sendiri, tidak otomatis ketika mungkin yang pertama tadi SKB sudah mengajukan kemudian diterima, nanti untuk pasal 25 atau 21 masih harus mengajukan lagi lewat aplikasi DJP online. Nah ini ketika masuk nanti akan ada permintaan untuk memasukkan kode keamanan, kemudian nanti jika tidak terpenuhi, nah ini nanti kalau semisal tidak terpenuhi, otomatis nanti di bawahnya akan muncul notifikasi bahwa wajib pajak tidak terpenuhi ya, semisal ini ya. Ini karena kita coba kemarin memakai NPWP orang pribadi, otomatis tidak terpenuhi. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu ada KIT atau mungkin masuk ke clue-nya, nanti kemungkinan besar nanti bisa terpenuhi kalau semisal sudah sesuai persyaratan. Ini contoh aja ya, contoh aja yang tidak terpenuhi. Ya. Ini akan langsung keluar surat penolakannya, ini ada cetak penolakan ini di sini. Nah ini, semisal nanti pertama kali mengajukan Bapak Ibu tidak terpenuhi semua misalkan ya. Nah nanti bisa mengajukan lagi. Kalau mungkin ada mendapat KMK KIT misalkan, nanti bisa mengajukan ulang. Ya, selanjutnya kita lihat lagi. Ya, ini laporannya ya. Laporannya tadi karena kalau yang di PMK itu kan harus melaporkan lewat surat ya. Nah ini bisa melaporkan melalui DJP online. Tapi jangan lupa nanti disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli. Ya 20 Juli dan kalau bisa jangan mepet-mepet, nanti takutnya ada trouble ya. Biasanya kalau DJP online itu mungkin kelemahannya kalau pas tanggal-tanggal akhir itu ada gangguan ya. Ada gangguan misalkan ya. Kemudian yang laporan kedua itu tanggal 20 Oktober 2020. Ya, ini sama nanti ada aplikasi untuk pelaporannya. Selanjutnya kita masuk ke restitusi PPN dipercepat selama 6 bulan untuk eksportir dan non-eksportir. Ya ini penerima insentif yaitu memenuhi kriteria WP dengan clue sebagaimana lampiran FPMK itu sebanyak 102 clue. Jadi salah satunya kalau clue Bapak Ibu masuk bisa menerima insentif nanti diajukan. Dan atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT, kemudian impor dan ekspor. Dan menyampaikan SPT masa PPN LB restitusi dengan jumlah LB paling banyak 5 miliar. Ya. Kalau biasanya cuma 1 miliar, jadi ini pengembalian pendahuluan nanti masuknya ya. Pengembalian pendahuluan PMK 39. Jadi kalau sekarang, jadi sebelum keluar PMK ini yang wajib pajak lain, itu semua maksimal 1 miliar. Kalau ini selama 6 bulan ini, jika LB-nya itu sebanyak 5 miliar, bisa diajukan pendahuluan sesuai PMK 39. Ya ini diberikan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah. Jadi ini
masuk ke pasal 94C PPN. Untuk prosedur biasa, untuk PKP berisiko rendah ini, itu di awal tahun yang bersangkutan harus mengajukan penetapan terlebih dahulu. Jadi kalau keadaan biasa ya, untuk PKP berisiko rendah, dia harus mengajukan permohonan penetapan wajib pajak berisiko rendah. Baru nanti kalau DJP menerbitkan surat keputusan atau ketetapan wajib pajak berisiko rendah, wajib pajak bisa mengajukan pengembalian pendahuluan setiap masa ya. Jadi antara lain WP dengan ekspor, WP industri dan WP ekspor ini bisa masuk ke pendahuluan PKP berisiko rendah. Tapi dengan adanya PMK 23 ini, wajib pajak bisa mengajukan pengembalian pendahuluan tanpa harus mengajukan penetapan terlebih dahulu. Jadi jika masuk ke fasilitas ini sudah menerima insentif untuk wajib pajak clue tersebut dan atau WPKT, itu bisa mengajukan pendahuluan berisiko rendah tanpa melalui penetapan terlebih dahulu. Dan dibandingkan meliputi masa pajak sejak berlaku PMK ini, jadi April ya, sampai dengan masa pajak September 2020. Dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020. Ya, ini tadi sudah kami sampaikan tadi, jadi wajib pajak tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Kemudian Dirjen Pajak tidak perlu menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah. Jadi karena untuk PKP berisiko rendah ini sesuai PMK 39 itu harus diajukan penetapan terlebih dahulu. PKP memiliki clue tertentu sebagaimana lampiran F PMK ini atau fasilitas kita yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi. Nah, di sini yang mungkin harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, jika ingin menggunakan fasilitas PMK 23 ini untuk PKP berisiko rendah, nanti ketika LB ya, nanti ketika LB di SPT-nya dicentang checklist di pendahuluan. Jadi yang banyak itu misalkan wajib pajak ingin pendahuluan, teman dia nggak tahu ya, terus dikosongin di SPT masa PPN-nya. Jadi di e-fakturnya tidak di checklist untuk pendahuluan. Jadi untuk yang tidak checklist ini tidak bisa kita proses. Jadi nanti syaratnya di e-fakturnya harus checklist di kolom pendahuluan. Ya ini mungkin yang banyak lupa ya. Dia wajib pajak inginnya pendahuluan, cuman lupa checklist. Ya, mungkin tidak bisa masuk ke PKP berisiko rendah ini yang fasilitas ini. Nah ini selanjutnya untuk AR ya, ini mungkin untuk perhatian dari wajib pajak semua. Jadi AR pengawasan itu nanti akan mengawasi permohonan yang disampaikan dari wajib pajak ya, untuk permohonan insentif pasal 21, 22, 25 nanti akan selalu diawasi oleh AR dan atau fungsional pemeriksa ya. Ini untuk PPN juga nanti dari kantor pajak tidak serta-merta diloloskan saja, cuman tetap ada pemantauan. Jadi mungkin wajib pajak berhak enggak sih, misal sudah mengajukan dan ada approval untuk insentif, tetap dari kantor pajak ada list pengawasannya, tetap diawasi. Nanti mungkin ada tindakan-tindakan lain seperti mungkin SP2DK atau STP jika ternyata wajib pajak tidak berhak ya, mungkin ya mungkin ada pengawasan dari rekan-rekan seksi Galpot. Selanjutnya ini ya mungkin kita perhatikan lagi mungkin yang
krusial. Yang pertama, bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan PPh pada tahun 2018 menggunakan clue yang tercantum dan telah dilaporkan dalam SPT PPh pasal PPh tahun pajak 2018 baik status normal atau status kebetulan yang disampaikan wajib pajak baik sebelum ataupun setelah tanggal 1 April 2020. Jadi nanti basis clue-nya dari SPT tahunan tahun 2018, basis clue-nya ya. Kemudian untuk wajib pajak yang baru terdaftar setelah 2018, kode clue yang digunakan adalah sebagaimana yang tercantum dalam SKT. Bila kode clue tidak sesuai dengan tidak masuk kategori clue pada lampiran 23 yang seharusnya ini termasuk ini, karena yang pertama wajib pajak tidak menuliskan kode clue di SPT tahunan PPh tahun pajak 2018. Atau kemudian yang kedua, WP belum melapor SPT tahunan PPh tahun pajak 2018. Kemudian WP salah tulis kode clue di SPT tahunan tahun pajak 2018. Ini bisa dilakukan pembetulan clue ya dengan cara melaporkan SPT baik normal atau pembetulan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Nanti untuk clue yang tidak mau dibetulkan ya nanti SPT-nya dilakukan pembetulan dulu ya, biar masuk ke clue yang tercantum pada PMK. Kemudian jika wajib pajak sedang atau sudah diperiksa, nanti clue yang digunakan adalah kode clue yang tercantum dalam master file wajib pajak. Dengan ketentuan wajib pajak menyampaikan permohonan perubahan data sehingga sesuai dengan kode clue sebenarnya. Wajib pajak tidak perlu melakukan perubahan kode clue bila telah sesuai dengan clue yang sebenarnya. Yang huruf E, bila kode clue dalam SPT tahunan tahun pajak 2018 baik normal atau pembetulan termasuk kode clue di PMK 23 tetapi tidak sesuai dengan kode clue di SKT atau master file wajib pajak, maka tetap berhak mengajukan insentif sesuai PMK 23 dengan tindak lanjut perubahan kode clue secara catatan. Ya, ini untuk yang kriteria perusahaan PT dalam pemberian insentif ya. Jadi kalau semisal wajib pajak clue-nya nggak masuk, tapi dia punya KIT ya, jadi bisa mengajukan permohonan insentif. Jadi kalau si wajib pajak punya KIT bisa baik PMK, baik KMK yang ditetapkan sebelum atau sudah April 2020. Ya, kemudian yang lainnya yang krusial ya, mungkin ini yang untuk pasal 21. Jadi ada yang wajib pajak 21-nya di cabang misalkan ya. Itu bagaimana cara pengajuannya? Ya, nanti kalau pengajuannya bisa di masing-masing cabang sesuai dengan prinsip desentralisasi. Jadi nanti di wajib pajak pusat kalau ada 21 diajukan dan di cabang juga diajukan. Kemudian PPh pasal 22 juga sama. Jika yang ada kewajiban dua-dua impornya itu di cabang, ya nanti cabang juga mengajukan sesuai kebutuhan. Kemudian untuk PPh pasal 25 terutang hanya di pusat ya. Jadi untuk pengajuannya yang mengajukan di pusat. Ya, kemudian untuk PPN juga sama dengan 2122. Jadi nanti tergantung di pusat atau cabang yang berkewajiban menyampaikan SPT masa PPN. Nanti masing-masing wajib pajak bisa mengajukan. Jadi semisal pusat nggak ada kewajiban, tetapi di cabang ya nanti cabang yang mengajukan permohonan insentif.
Ya, kemudian ini untuk yang SKB ya. SKB ini ada tips dari Bea Cukai. Nanti kalau semisal dapat SKB, ini ada keterangan penulisan. Jadi ketika ada dokumen SKB, dapat keterangan SKB ya, nanti penulisannya mulai dari angka ya, dari angka ini. Misalkan SKB 01234, nah, nanti penulisannya pada PIB itu pada angka mulai dari angka 01234 ya ini. Kemudian kalau ada SKB ini ya, SKB PPH juga sama ini ya. Dari penulisannya dari nomor ya, 56789 dan seterusnya. Jadi tulisan ketnya ini nggak usah dimasukkan ketika penulisan PIB ya. Kemudian ini juga ada tips dari Bea Cukai ya untuk pengisian modul PIB ya. Dia ada pengisiannya di sini, ada untuk PIB, cara masukkannya dari sini ya, dan seterusnya ini tarifnya juga ini juga ada ini, diklik di sini. Ini nanti bisa Bapak Ibu lihat, bisa di foto ya, ini seperti ini caranya memasukkan di aplikasinya ya, di modul PIB-nya. Ya mungkin tadi sekilas kita lihat untuk materi pengajuan insentif PPH dan PPN. Ini ada tambahan untuk bagi kita tips menghadapi COVID-19. Semoga wabah ini segera diangkat dan kita bisa beraktivitas kembali sesuai sedia kala. Terima kasih, mungkin paparan dari kami. Sekian, jika ada kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita bisa lanjutkan di diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Widi Nugroho atas materi yang disampaikan. Semoga ini semua memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Nah, untuk berikutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi yang akan bertanya, kami persilakan untuk unmute mikrofonnya. Sesi pertama kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan yang akan bertanya. Di unmute aja langsung. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan, silakan Pak Manabu, silakan Pak. Ya, selamat siang, saya Wildan dari PT Manabu. Untuk pengisian NTPN 999 tadi itu untuk di masing-masing WP, kalau WP kan dari perusahaannya. Jadi pengisian NTPN yang dimaksud gimana itu ya 999 itu? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Wildan. Kita keep dulu satu. Lanjutkan untuk yang berikutnya. Kami persilakan yang akan bertanya, silakan di-unmute langsung aja mikrofonnya. Kamu tanya nih. Oke, silakan Bu Indah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya. Tadi. Saya Indah dari PT Toyota Tutso, Mechanical Engineering Service Indonesia. Silakan Ibu Indah. Ya, pertanyaan kami adalah apabila kode KLU yang terdapat dalam SPT itu berbeda dengan kode KLU yang terdapat dalam SKT. Nah, sementara ini kita mempunyai 2 SKT, Pak. Satu SKT yang di domisili, kemudian yang kedua di PMA 6. Sementara kalau PPH badan kita di PMA 6. Nah, untuk
KLU 2 SKT tersebut yang masuk dalam mendapatkan kompensasi itu adanya di SKT yang ada di sesuai domisili. Nah, kalau seperti itu apakah kami boleh melakukan pembetulan? Sementara untuk kondisi SPT Badan 2018 kami sedang dalam proses pemeriksaan, Pak. Ya, sekian pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Indah. Pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Satu pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Dan. Oke, dari PT Vincent. Halo Pak. Halo Pak, silakan Pak. Pertanyaannya Pak. Selamat siang Pak. Kita dari Selamat PT siang, Vincent. Saya Fernandus Pak. Aku mau tanya, kita ingin sih dapat insentif pajaknya ini. Tapi kita punya clue 31002. Dan kita bukan kita, tapi kita orientasi ekspor. Bisakah kita dapat fasilitas insentifnya, Pak? Terima kasih pertanyaannya Pak Fernandus. Kita keep dulu. Ya, Pak. Berarti saya ulang pertanyaannya dengan KLU 31002 tadi Pak ya, kalau saya nggak salah ya. Iya, betul Pak, betul. Nah, orientasi ekspor apakah dapat fasilitas ini? Terima kasih pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas Widi Nugroho, ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Wildan Manabu terkait NTPN 99, apakah diinput di masing-masing WP. Kemudian ada Bu Indah juga. Dan Pak Fernandus, silakan Pak Widi untuk dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak. Untuk NTPN 999 itu sesuai di ini ya, di surat tadi. Jadi nanti ketika kita masuk ke SPT PPh pasal 21 ya, ISPT, itu kan ada kolom NTPN ya. NTPN ketika sudah sampai perhitungan ya, nanti kan yang dibayarkan berapa, nah itu nanti NTPN-nya ditulis 999 Pak, di situ Pak NTPN-nya. Jadi tidak perlu dibayarkan, cuman di situ ada keterangan untuk NTPN-nya ditulis 16 digit angka 999 ya, yang di ISPT 21-nya, di ISPT-nya. Jika Bapak sudah mendapatkan fasilitasnya ini yang pasal 21 nih, sudah mengajukan, kemudian untuk selanjutnya nanti pembuatan ISPT-nya ketika mau input, kan dihitung dulu tuh Pak, dihitung dulu, kemudian kurang bayarnya berapa, nah di situ ditulis NTPN 9999 ya. Kemudian untuk masing-masing WP. Ya, Pak, siap. Untuk masing-masing WP yang mendapatkan fasilitas itu ya. Ya, nanti kan ini kan langsung di ISPT-nya Pak ya. Di kurang bayarnya itu yang di induknya ya. Yang di induknya kan ada itu. Ketika Bapak masuk ke ISPT 21-nya PT kan ya? Ya. Ya. Kalau kita kan tidak semua mendapatkan ya. Artinya ada gaji yang melebihi jadi 200. Jadi kan kita tetap masih harus bayar. Kan kita harus masukkan NTPN yang kita bayar itu, Pak. Kan nggak perlu kita masukkan 99 lagi kalau gitu ya. Halo? Ya. Nanti mungkin dihitung terlebih dahulu Pak ya, dihitung terlebih dahulu, kemudian ketika memasukkan itu mungkin nanti bisa di-split ya, mungkin ya, di-split ya, yang masuk ke fasilitas, nanti kan pembayarannya memakai 999 Pak, yang ada fasilitasnya ya. Ya nanti kalau yang satunya nanti dibayarkan pakai kode 100 ya, biasanya ya, 21 100 itu, untuk yang di SPT PPh 21-nya. Nah, mungkin Mas Indri tadi mau kasih tambahan, Mas Indri? Ya, Mas Widi. Jadi untuk Bapak dari PT Pak Wildan dari PT Manabu,
Jadi di inputnya itu ketika Bapak di ISPT PPh pasal 21 ya, pada saat menginput SSP. Jadi untuk karyawan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 21 DTP itu dibuatkan satu SSP khusus, yaitu yang tadi disebutkan ketika menginput nomor NTPN-nya ditulis nomor NTPN-nya itu 9 dan angka 9 sebanyak 16 digit. Sedangkan untuk wajib pajak lainnya, untuk karyawan lainnya yang 100 juta tidak mendapatkan fasilitas insentif PPh pasal 21 DTP, dibuatkan pula SSP seperti biasa. Bapak bayar dulu buat billing, kemudian bayar dulu di bank, baru nanti diinput NTPN-nya. Jadi dalam satu SPT PPh pasal 21, katakanlah masa Mei 2020 misalnya, itu bisa ada lebih dari satu SSP. Demikian. Terima kasih Mas Hendy. Pak Manado, cukup Pak Manado? Bagaimana? Cukup Pak ya. Jadi di split 2 Pak. Jadi seperti kita jelaskan tadi Pak, di split 2. Jadi ada 2 SSP Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Indri. Oke Pak. Ya Pak, cukup Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Indah tadi dari PT Toyota terkait perbedaan KLU antara SPT dengan SKT. Ada 2 SKT ya, di domisili dan PMA 6. Kemudian KLU yang masuk itu yang ada di domisili. Apakah boleh pembetulan sementara SPT 2018 sedang dalam proses pemeriksaan. Oke, Mas Widi silakan ditanggapi. Terima kasih Bu. Untuk yang ketentuan yang sedang dalam pemeriksaan ini, wajib pajak bisa menyampaikan permohonan perubahan data sehingga sesuai dengan goal sebenarnya Pak Bu. Ya untuk yang masih dalam pemeriksaan ya, ini dalam pemeriksaan Bu ya. Kemudian wajib pajak tidak perlu melakukan perubahan pada clue bila telah sesuai dengan clue sebenarnya. Jadi ini mengajukan permohonan perubahan datanya itu berarti ke ini Bu ya, langsung sekarang ini Bu ya, kan lagi diperiksa ya. Kalau yang sesuai dengan PMK ini yang satunya Bu ya? Ya, maaf Pak, maaf tadi saya ada salah. Ternyata yang sesuai dengan apa tadi yang harusnya mendapat kompensasi itu yang di PMA-nya Pak. SKT yang di PMA. Oh ya. Untuk domisilinya di mana Bu ya? Kalau boleh tahu Bu? Di Bekasi. Oh, Jadi gitu. maaf tadi kan pertanyaan saya KLU yang sesuai di domisili yang di Bekasi. Betul. Ternyata tadi kita recek lagi, ternyata KLU yang sesuai itu seharusnya yang tertera di PMA. Jadi sebenarnya sih yang KLU di SPT badan sama SKT badan kita yang di PMA itu berbeda. Kan harusnya ikut SKT ya Pak? Apa bagaimana ya? Agak kurang. Jadi nanti untuk yang clue-nya ya Bu ya, clue-nya itu berarti beda dengan SKT ya Bu ya? Iya betul Pak, betul. Kalau di ketentuan itu WP mengajukan perubahan clue aja Bu, mengajukan perubahan clue ini kan Perubahan. sedang diperiksa ya Bu ya? Iya betul Pak. Iya. Nanti mungkin untuk mekanismenya mungkin dari pelayanan yang mungkin yang lebih paham ada. Mungkin ada mau tambahan sebentar dari Pak Indri kayaknya mau nambahin. Silakan Pak Indri. Saya share slide lagi ya. Slide-nya kita share dulu. Oke.
Sebentar. Ambil ya. Screen. Yang ini coba saya tukar dulu slide-nya. Ya ini. Coba. Bila SPT tahunan PPH tahun pajak 2018 sudah atau sedang diperiksa, kode KLU yang digunakan adalah kode KLU yang tercantum dalam master file wajib pajak. Ya. Tadi yang Ibu ceritakan SKT-nya gimana, Bu? SKT-nya sudah betul, clue-nya? SKT-nya sudah betul, Pak. SKT-nya sudah betul. Kalau SKT-nya sudah betul, artinya kemungkinan besar yang tercantum di SKT tersebut adalah ada yang di master file database kita, DJP. Oh, ya. Gitu. Gitu, Bu. Kalau mau lebih yakin lagi, Ibu silahkan telepon AR-nya, tanyakan KLU kami yang di master file itu apa kodenya. Demikian. Ya. Dalam hal ini wajib pajak tetap berhak mendapatkan insentif PMK 23 ini, Bu. Caranya gimana? Satu nih ya. WP menyampaikan permohonan perubahan data sehingga sesuai dengan kode clue yang sebenarnya. Itu. Bila ternyata clue-nya salah. Tapi kalau ternyata kode clue-nya sudah benar, kata Ibu ya, sesuai dengan Ibu tadi bilang clue-nya sudah benar. WP tidak perlu lakukan perubahan kode clue bila telah sesuai dengan clue sebenarnya. Demikian, Bu. Jadi tidak perlu pembetulan SPT, tidak perlu. Jadi bisa dengan ini berarti Ibu bisa langsung mengajukan insentif di DJP online. Demikian. Tapi kalau tadi Pak yang kode KLU yang di SPT badannya berbeda dengan SKT, sebenarnya yang di SKT udah betul, tetap harus ada pengajuan kan ya Pak ya? Kondisinya sudah diperiksa apa belum, Bu? Masih Pak, lagi sedang. Oh, sedang diperiksa. Kalau sedang diperiksa, itu makanya saya tadi bilang perubahan data itu perlu diajukan bila ya. WP menyampaikan perubahan data bila KLU sebenarnya itu katakanlah misalkan KLU yang sebenarnya Ibu 31002 ya. Tapi ternyata di sistem kami tertulisnya berbeda. Misalkan di SPT Ibu katakanlah SPT-nya sebagai insentif sebagai perusahaan perdagangan bebas 65 sekian gitu ya, 6.500 sekian gitu. Di SPT-nya 6.500 sekian, posisinya SPT 2018 itu yang udah Ibu masukkan dan clue yang salah itu sedang diperiksa ya atau sudah diperiksa. Nah, dalam kondisi seperti itu di sistem kami juga ternyata clue-nya itu salah juga. Maksudnya kode clue-nya 6.000 sekian. Kondisi sebenarnya harusnya kode clue Ibu adalah 3.10002 gitu misalnya yang berhak. Nah, itu Ibu Mbak bisa mengajukan ini tadi. Mengajukan permohonan perubahan data. Tapi kalau di SPT-nya doang, hanya di SPT-nya aja yang salah, tapi kode clue sebenarnya di SKT sudah benar, Ibu tidak perlu lakukan clue, tapi langsung aja Ibu ngajukan permohonan insentif. Demikian. Oke, baik. Ya, baik Pak, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak Indri dan Mas Widi atas tanggapannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 dari Pak Fernandus tadi PT Vincent. Ya Pak,
Untuk Pak Fernandus, ini punya 31002 ya Pak ya? Ya ini kalau di data kami itu masuk Pak, masuk ke clue industri Pak. Jadi untuk Vincent itu industri KLU 31002. ya Pak. Bagaimana Untuk Pak Fernandus? Vincent masuk ke itu Pak, clue industri Pak. Pak Fernandus. Oke, mungkin lagi lost connect ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 3, kesimpulannya bahwa memang untuk KLU 31002 industri rotan dan kayu ya, kalau saya tidak salah itu masuk dalam ya. KLU PMK 23 ya, betul ya. Oke, masuk berarti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya buka untuk 3 pertanyaan lagi. Yang mau bertanya silakan untuk di-unmute langsung mikrofonnya, silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Silakan sebutkan namanya. Saya dari PT Hino, Wita. Silakan, Bu Wita. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan perihal terkait insentif ini, Pak ya. Sini saya lihat bahwa sektor yang terkait itu adalah sektor manufacturing tertentu. Nah, sepertinya otomatis perusahaan kami sih tidak termasuk karena kami sektornya perdagangan ya. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah semua insentif yang diberikan ini PPh 21, 23, PPh 22 impor, terus PPN itu termasuk di dalamnya semua ya Pak? Jadi otomatis kita perdagangan memang tidak mendapatkan insentif itu gitu. Baik, saya keep. Ada lagi, Bu? Yang kedua, saya baca ada di Kontan ya, bahwa Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani memberikan informasi ada 11 sektor usaha yang akan mendapatkan insentif juga tambahan. Yang poin kedua itu ada perdagangan bebas. Nah, mau mohon informasinya kriteria perdagangan bebas itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, 2 pertanyaan tadi ya dari Bu Wita. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Wita atas pertanyaannya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya persilakan. Ya, saya Pak. Silakan Pak. Dari mana Pak? Tolong disebutkan Pak. Wibowo Pak, PT Mitutoyo Indonesia Pak. Oke. Ya, menyambung dari pertanyaan Ibu tadi yang perdagangan itu adakah kemungkinan bahwa kita kan KLU-nya perdagangan besar Pak, itu menerima insentif yang diberikan kepada sektor industri karena kita pun berdampak langsung terhadap COVID-19 ini Pak. Itu aja sih Pak pertanyaannya Pak. Oke, terima kasih Pak Iwo. Kita kirim pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, saya persilahkan. Ada lagi untuk pertanyaan ketiga? Oke, kita jawab dulu pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 kalau begitu. Ya. Untuk pertanyaan pertama. Ya, mungkin untuk pertanyaan silakan. Kita jadikan satu ya, karena ini kan hampir sama ya pertanyaannya untuk clue perdagangan. Kalau yang PMK 23 itu memang masih diatur sektor manufaktur ya. Kemudian yang PMK 28 itu untuk alat kesehatan ya. Nah, kemudian kalau dari berita yang kita pantau di media, itu kemungkinan besar nanti akan diterbitkan paket stimulus untuk perdagangan, Pak. Jadi mungkin kalau terakhir kita lihat di media kumparan ya, bisnis ya, sebentar saya sharingnya. Ini nanti akan
diatur juga untuk yang sektor perdagangan, Pak. Sebentar, Pak. Ini mungkin kita kemarin lihat di harian bisnis ya, ini nanti untuk ada beberapa sektor yang telah didiskusikan, nanti untuk perdagangan juga akan diatur untuk mendapatkan insentif perpajakan. Jadi mungkin belum keluar aja Pak, nanti mungkin bisa ditunggu ya Pak ya untuk aturannya Pak. Itu mungkin kita lihat dari berita kemarin gitu Pak. Baik, bagaimana Pak Wibowo dan Wita? Jadi memang untuk 11 sektor ini memang kemarin di media online banyak di-share lagi ya oleh Bu Sri juga, dibicarakan akan diberikan. Dan untuk wajib pajak PMA 3 memang banyaknya kan perdagangan yang ada di sektor nomor 2. Mari kita tunggu aja PMK-nya, nanti bagaimana rinciannya. Kemungkinan kalau memang ada PMK lagi terbaru, kita akan mensosialisasikan kembali terkait PMK tersebut seperti hari ini lah tentunya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mungkin saya buka pertanyaan berikutnya. Masih ada lagi yang akan ditanyakan dari wajib pajak? Silakan langsung di unmute. Ada yang mau bertanya? Nah, ini ada pertanyaan Pak Andri, ada pertanyaan di di chattingan ya. Halo. Oh. Halo Pak Fernandus. Tadi nggak jelas Pak, kita dapat apa enggak Pak? Dan enggak macet-macet. Oke ya Pak Fernandus, kesimpulannya untuk KLU 31002 industri daerah rotan dan bambu itu masuk Pak? Masuk ya, berarti kita dapat fasilitas Pak. Itu untuk semua Pak, apa PP 21, 22, 25 masuk enggak Pak? Iya Pak, untuk yang Club Bapak untuk 31002 itu masuk Pak. Nanti untuk pengajuannya masing-masing pasal diajukan terpisah Pak. Kalau ada pertanyaan sedikit lagi Pak, kalau dalam keadaan sudah selesai dalam keadaan keberatan bisa dapat enggak Pak? Bagaimana Pak? Kita kan ada audit, cuman kita nggak setuju. Kita dalam keadaan keberatan itu sudah selesai. Kalau dia nanti kita ajukan ke pengadilan, tapi bisa nggak kita dapat itu Pak kira-kira? Artinya dihilangkan insentif pajak lagi itu kira-kira Pak. Ya Pak, itu kan untuk keberatannya pemeriksaan tahun lalu ya Pak ya? Tahun lalu Iya ya. betul, 2016 Pak. Tahun berjalan Pak ini. Pak Fernandus? Iya Pak. Ya, ini untuk insentifnya itu berlaku untuk yang tahun berjalan ini Pak, yang masa April sampai dengan September 2020. Ya. Iya Pak ya, oke Pak. Berarti kita bisa PPN juga masuk Pak ya? Iya, masuk Pak. Untuk yang Club Bapak, Vincent Sepat itu industri furniture dari rotan atau bambu itu masuk ke clue yang di PMK Pak. Oke Pak, makasih banyak Pak. Berarti kita dapat semua lah Pak ya. Kita coba nanti Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Makasih. Sama-sama Pak. Oke Mas Widi, mungkin pertanyaan lanjut yang di chattingan ya dari Bu Maria Leni ya. Yang pertama, bagaimana dampak pada pengisian di form ISPT 1721A1-nya untuk karyawan yang memperoleh insentif. Kemudian juga jika karyawan
A. Masa Mei tidak memperoleh insentif karena penghasilannya lebih dari 200 juta, tapi di Juni karyawan tersebut berhenti. Apakah karyawan tersebut pada bulan Juni dapat memperoleh insentifnya karena penghasilannya hanya dikalikan 6 bulan saja? Ya, baik Bu Maria Leni ya. Yang pertama, yang pengisian di form ISPT 21A1 itu nanti untuk yang memperoleh insentif kan itu DTP ya berarti Bu ya. Jadi nanti wajib pajak kan berarti menerima full ya Bu ya. Dia kan nanti ada kolomnya DTP ya di tanggung pemerintah ya. Kemudian untuk pembayarannya itu nanti dipisahkan ya, di-split antara yang dapat insentif sama yang tidak dapat insentif. Jadi nanti bikin pembayarannya bikin 2 NTPN ya Bu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua itu si WP ini nanti kan cara penghitungannya itu dari penghasilan di masa tersebut disetahunkan terlebih dahulu. Jadi dikalikan 12. Nanti kita share-kan ini ada contoh perhitungannya ya, sebentar. Nah ini seperti ini Bu. Semisal Tuan A ini ya, Tuan A pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar 16.500.000 ya. Jadi disetahunkan terlebih dahulu. Nanti si Tuan A ini kalau masih di bawah 200 juta, jadi dia dapat insentif. Ya ini kalau yang si Tuan A ini ya, dia masih dapat insentif ya. Sedangkan kalau yang ada lagi, kalau semisal dia disetahunkan itu lebih dari 200, itu dapat insentif. Jadi ini untuk perhitungan, contoh perhitungan. Jadi karena si Tuan A ini dia disetahunkan masih di bawah 200, ya ini dikalikan 12 dulu, kemudian kena penghasilan kena pajaknya itu sekian, kemudian dikalikan ini sekian ya, PPh 21 totalnya sekian ya, bulan sekian ya ini. Jadi ini dia dapat insentif si Tuan A ini. Kemudian ada lagi kalau yang di atas 200 juta ya. Nah ini. Jadi contohnya yang Tuan B ini. Tuan B pegawai tetap di PTZ ya. Pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar 21 juta. Dan membayar yang pensiun sebesar 420.000. Nah, ini dia disetahunkan terlebih dahulu. 21 juta dikalikan 12 itu ketemunya 252 juta. Jadi karena dia telah melebihi 200, maka seluruh
PPh 21 terutang bulan Mei tidak memperoleh insentif. Ya, ini di luar THR ya, THR nggak dihitung untuk yang ini. Jadi ini yang pertanyaan kedua ini si WP ini walaupun dia karyawannya berhenti di Juni, jadi dia tetap dapat insentif ya. Yang nomor 2, Bu. Bagaimana Bu Leni? Bagaimana Bu? Sudah jelas ya Bu ya, Bu Leni? Bu Marila ini mungkin ada tanggapannya? Ada yang lain mungkin? Oke, yang lain? Kita buka pertanyaannya sebelum ditutup. Siang Pak, nanya Pak, dari PT SAF dengan Joni Pak. Oke, silakan Pak Joni. Ya, begini Pak, saya mengacu ke PMK tadi bahwa untuk mendapatkan insentif ini kan harus membuat surat permohonan dahulu. Nah, seperti kita ketahui bahwa kantor pajak kan menutup pelayanan tatap muka. Apakah itu dikirim via kurir atau pos tercatat begitu Pak? Itu satu. Nah, yang kedua, saya membaca di majalah misalnya di berita online gitu Pak ya, bahwa sekarang sudah ada layanan pajak yang via online. Nah, kemarin saya coba itu Pak, tetapi di DJP online masih tulisnya tuh session expired, suruh ulang lagi gitu loh Pak. Terus kemudian yang terakhir nih Pak, pertanyaan saya, nah setelah tadi Pak Widi jelaskan, otomatis kan nanti kita akan ada 2 SSP atau ID billing ya Pak ya, satu untuk yang penghasilan di atas 200 juta, maka akan terhutang PPh, kita akan setorkan. Nah, yang tidak terhutang itu, apakah perlu dibuatkan ID billing juga, Pak? Kalau kita disetujuin kan kita dapat surat keterangan tuh, Pak. Maksudnya kayak SKB begitu. Apa cukup kita ketik SKB-nya saja, Pak, di ISPT itu, bagian SSP itu tuh, Pak. Tinggal isi aja atau bagaimana gitu, Pak? Cukup itu aja, Pak. Pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Joni atas pertanyaan dari PT SAF. Bagaimana Mas Widi? Mau langsung tanggapi? Ya. Terima kasih Pak Joni. Untuk permohonannya, jadi kita tadi sudah sampaikan di slide setelah itu Pak ya, PPh. Jadi untuk sekarang sesuai SE 19 dan aplikasi yang sudah didukung oleh TIP, sekarang cukup diajukan lewat DJP online Pak. Jadi menunya sudah ada di DJP online, tinggal nanti Bapak mengajukan pasal per pasal. Jadi tidak otomatis. Ya, jadi pasal 21 nanti diajukan. Pasal 22 juga diajukan sendiri gitu, Pak. Jadi tidak otomatis misalkan pasal 21 disetujui, nanti pasal 25 otomatis disetujui, bukan seperti itu. Jadi nanti tetap diajukan pasal per pasal, Pak, di DJP online. Ini saya share lagi, Pak ya. Nah, Pak, saya share lagi untuk ini. Ya, ini Pak, tadi kita jelaskan bahwa Bapak bisa masuk permohonan melalui aplikasi DJP online, Pak. DJP online, kemudian nanti bisa dipilih untuk pilihan fasilitasnya di pasal 21 atau pasal 25 atau SKB 22, nanti Bapak bisa pilih masing-masing, Pak. Ya, mungkin begitu, Pak. Oh, baik. Kemudian untuk ya. Layanan KSWP kalau nggak salah ini Pak ya. Oh ya betul KSWP. Iya, Pak, masuk ke menu layanan, kemudian di KSWP. Oh, ya. Oke, baik. Ya, kemudian untuk yang SSP Pak ya. SSP itu nanti untuk kolom pengisian NTPN-nya itu diisi dengan
NTPN nomornya 999, Pak. Ini Pak, sebentar saya bukakan lagi. Ya, ini Pak. Jadi untuk yang memakai ISPT, jadi nanti untuk inputan NTPN cukup ditulis 16 digit NTPN, ditulis 9, angka 9 Pak, sebanyak 16. Kemudian yang tidak mendapat fasilitas nanti dibuatkan kode billing sendiri Pak. Ya berarti ada 2 kode billing ya. Satu aja Pak ya bikinnya 1 kode billing yang bayar tuh Pak. Nah, yang nggak bayar nanti di sini dituliskan angka 999. Oh, begitu. Baik, saya paham kalau begitu. Ya. Kemudian untuk yang layanan via online Pak ya, ada tulisan session expired. Ya, session expired mungkin Bapak memorinya, case memorinya penuh mungkin Pak. Jadi nanti yang pertama caranya satu bisa clear dulu memorinya yang di browser. Yang kedua bisa via namanya incognito Windows Pak di Chrome. Jadi nanti di pojok kanan atas itu ada titik 3. Nanti Bapak pilih, nanti Bapak klik yang incognito window. Itu biasanya dari situ cepat. Atau mungkin nanti kalau semisal pakai Mozilla, nanti Bapak klik aja private Pak, private browser. Pakai private browser. Oh, pakai private browser untuk hilangin dia punya chase-nya ya Pak. Baik. Iya, betul Pak. Iya. Oh, ya mungkin. Oke. Ya, saya rasa cukup Pak. Saya udah mengerti. Nanti tinggal aja nanti Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joni atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang akan bertanya dari wajib pajak? Pak Indrianto. Siang Pak Widi. Siapa? Pak, saya Rangga Pak dari PT Mentobi. Silakan Pak Rangga. Ya, mau bertanya mengenai PMK 23 tadi yang pasal 2 ayat 3 Pak. Kan disebutkan di situ klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 1 adalah sesuai klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dan telah dilaporkan pemberi kerja dalam surat pemberitahuan PPh tahun pajak 2018 ya Pak? Iya Pak. Nah, di tahun 2018 KLU saya belum termasuk wajib pajak yang mendapat insentif. Tetapi di tahun 2020 ini, 2000 sekarang lah 2020 ini, saya sudah merubah NIB saya menjadi industri yang sudah masuk dalam kategori KLU yang mendapat insentif. Nah, itu apakah tetap bisa mengajukan? Dan saya sudah coba sih Pak di KSWP, bahwa memang ketika diajuin online tertolak karena alasannya KLU tidak termasuk dalam PMK 23 ini. Nah, tapi secara untuk saat ini Pak ya, secara realnya aktivitas dan NIB saya, legalitas saya sudah menjadi industri yang sudah masuk dalam klasifikasi dalam KLU yang mendapat insentif tersebut. Gimana Pak ya? Kira-kira masih ada usaha bisa dapat nggak ya Pak insentif ya? Oke, terima kasih Pak Rangga atas pertanyaannya. Silakan Pak Widi untuk ditanggapi. Baik Pak Rangga, makasih Pak Rangga. Ya. Mungkin untuk yang di PT-nya Bapak itu kan sekarang sudah clue yang sesuai clue PMK Pak ya? Iya. Kalau dulu usahanya tahun 2018 beda Pak ya? Iya.
Jadi sekarang juga secara NIB sudah berubah, Pak, tetapi secara KLU memang sedang proses sih, Pak. Karena wabah corona, jadi ya sempat tertunda lah ini. Belum bisa ke KPP untuk ngurus KLU yang baru, gitu kan. Tetapi secara bisnis, kita sudah industri, gitu, Pak. Ya, saya berbicara, saya bisnisnya di bidang perkebunan kelapa sawit, yang sekarang menjadi industri CPO gitu Pak. Iya Pak. Sudah diperiksa belum Pak 2018? Belum Pak. Halo Pak, belum Pak. Rangga, mohon maaf untuk konfirmasi, berarti pada saat 2018 NIB itu masih perdagangan sawit berarti Pak ya? NIB baru berubah di 2020 gitu Pak ya? Betul Pak. Oke. Mungkin AR lain ada yang mau menanggapi juga? Saya minta waktu Mas Andri. Bisa? Oke, silakan. Silakan Pak Indri. Oke. Saya coba ya, Pak. Saya coba jawab ya. Nah, ini kita lihat di slide ya, Pak ya. Oke. Tahun 2018 belum diperiksa ya, Pak ya? Belum. Belum, baik. Kode di NIB-nya sudah diubah ya? Sudah, Tapi Pak. di kantor pajak belum ya? Belum, Pak. Ya. Nah, kita lihat yang di poin huruf C ya. Ya. Bila kode KLU tidak sesuai sehingga tidak masuk kategori KLU pada lampiran PMK 23 yang seharusnya masuk, ya, seharusnya masuk ya Pak, ya. Karena hal-hal sebagai berikut. Bisa dia salah tulis kode clue, ya, atau misalkan dia belum lapor SPT, dalam hal ini Bapak sudah lapor, ya. WP salah tulis kode clue pada SPT tahun 2018. Nah, dibetulkan caranya gimana, Pak? Lakukan pembetulan clue dengan cara lapor SPT, baik normal maupun pembetulan, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Jadi, Bapak tinggal bikin pembetulan SPT aja. SPT tahunan 2018, karena belum diperiksa. Tapi saya takutnya 2018 itu bisnis kita masih perkebunan kelapa sawit gitu, Pak. 2020 ini baru berubah menjadi industri CPO ya, Pak. Untuk SPT tahunan 2019 sudah lapor belum, Pak? Waduh, belum nih, Pak. Biasanya detik-detik terakhir, Pak. Yang paling simpel, Bapak lapor di SPT tahunan 2019 dengan clue yang betul. Oh gitu, Pak. Itu yang industri. Ya kan udah mau dekat juga nih jatuh tempo nih. Iya, Pak. Nanti kalau clue-nya sudah benar, maka dasarnya nanti yang dari SPT yang 2019. Atau ya, Pak? Coba kita ke slide berikutnya ya. Kalau sudah diperiksa, Bapak bisa ngajuin ini Pak, permohonan perubahan data. Kalau sudah diperiksa kasusnya, masalahnya Bapak kan belum ya tadi ya ceritanya nih. Nih. Sudah atau sedang diperiksa. Ya. Ya, Bapak tinggal ngajuin perubahan data. Tuh. Tapi kan saya belum di 2018 masih ini, Pak, izinnya ya, Pak ya. KLU-nya juga sebenarnya gitu, memang masih perkebunan kelapa sawit gitu. Ini makanya yang paling simpel itu lapor SPT 2019 sebenarnya. 19 saja ya, Pak? Iya. Walaupun PMK-nya bilang SPT-nya patokannya 2018 ya, Pak? 2018. Karena kami secara sistem kayaknya dia baca SPT yang terakhir deh. Oh, Atau gitu. Bapak sudah ngajukan perubahan clue belum ke KPP? Nah, itu dia. Kalau KLU saya belum, Pak. SKT saya belum, Pak.
coba diajukan deh permohonannya secara online, kan lapornya sekarang online Pak, via Oh, email. bisa pengajuan SKT perubahan secara online, Pak ya? Ya, kirim email ke KPP yang bersangkutan. Bapak Oh, terdapat KPP mana Pak? PMA 3? Enggak, Pak. Jauh, Pak. Pangkalan Bun, Pak. Oh, ya udah kirim ke email. Jadi di pajak.go.id itu ada alamat email per KPP. Bisa Bapak alamatnya dikirim ke sana via online. Lampiran permohonan perubahan datanya. Oke. Jadi masih ada kesempatan lah Pak ya, biar dapat insentif. Terus kemudian makasih banyak ya Pak. Baik, Pak Rangga, cukup. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama saya mau nambahin yang tadi PPh pasal 21. Oh, yang dari yang dari Vincent tadi. Oh, Pak Vincent. Ya. Bentar. Saya share screen dulu. Nah, ini cara pemberian PPh pasal 21 DTP itu pada saat penginputan SSP-nya, Pak. Ini kan, ini aplikasi ESPT ya, Pak ya. Ketika masukkan kode pajaknya seperti biasa, 41121. Terus kode setoran juga biasa 100. Kode NTPN tadi yang diminta, yang dibilang oleh Pak Widi, ini 9, kode NTPN diisi 9 digit. Maaf, angka 9 sebanyak 16 digit. Ya. Tidak perlu bikin kode billing lagi, Pak. Kalau udah pakai ISPT. Jadi langsung aja di sini tanpa kode billing, langsung Bapak ketik 9, angka 9 sebanyak 16 digit. Nah, kemudian di keterangan Bapak pilih di sini angka 1 untuk SSP PPh 21 DTP. Demikian. Kalau untuk penginputannya di 1721A1, tadi ada pertanyaan di chat ya. Di pasal PPh pasal 21 itu nggak ada perubahan, nggak ada perbedaannya. Di PPh pasal 21 di 1721A1-nya cara inputnya. Membedakannya di sini nih. Ada yang sebagian dibayar dengan SSP DTP, ada yang sebagian dibayar dengan SSP yang pakai NTPN normal seperti biasa. Demikian. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan perihal pasal 21 nih? Lagi tuh wajib pajak? Berarti itu maksudnya Pak, kalau nanti yang di masa di DTP-nya itu saya tinggal ganti keterangannya 1, kemudian NTPN tadi sesuai dengan Pak Widi 999 sampai mentok gitu ya Pak ya, maksudnya 16 digit gitu ya Pak. Baru jumlah PPh yang ditanggung pemerintah berapa gitu ya Pak. Ya. Terus nanti kode di keterangannya diisinya angka 1. Dipilihnya angka 1 untuk DTP. Confirm Pak, mengerti. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Henry atas informasinya dan tanggapannya. Ya. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi, wajib pajak session terakhir ini, bisa kasih waktu 3 pertanyaan kalau memang ada. Tinggal di unmute aja mikrofonnya kalau masih ada yang mau ditanyakan. Pak, saya nanya sedikit lagi yang tentang masalah PPh 25 Pak, dari Joni dari PT SAF lagi. Setelah nanti berlaku, setelah menyampaikan SPT kan katanya di berita online menurut Pak Hestu kita boleh menggunakan tarif baru yaitu 22% untuk angsuran PPh 25. Tetapi jika saya disetujui insentif perpajakan ini, maka saya mendapat pengurangan 30%. Nah, yang saya setor yang mana nih Pak untuk masa Mei? Apakah 22% atau 30%? Itu saja sih Pak. Oke, terima kasih Pak Joni. Pertanyaannya. Silakan Mas Widi atau Mas Indri yang mau menanggapi. Atau sebentar, kita lanjut pertanyaan berikutnya dulu dari Bu Putri Dwi ya. Mungkin mau bertanya. Iya Pak. Ya, saya Putri Dwi Lestari dari PT Aspal Bangun Sarana. Kebetulan saya juga punya
yang PT Sarana Raya Reka Cipta juga terdaftar di PMA 3. Balik lagi nih Pak, saya masih agak bingung yang terkait KLU. Jadi saya punya NIB nih Pak, PT Sarana Raya Reka Cipta. NIB kami itu ditetapkan 2019 Maret Pak. Dalam NIB itu KLU-nya tercantum yang mendapatkan fasilitas. Mendapatkan fasilitas. Tetapi di SKT, di master file-nya dan SPT saya, Pak, itu masih perdagangan bebas, Pak, 2018 dan tidak diperiksa. Nah, terus gimana ya, Pak, flow-nya saya untuk apakah saya pembetulan SPT 2018 lalu mengajukan permohonan atau saya harus mengajukan permohonan perubahan KLU terlebih dahulu, lalu pembetulan SPT 2018, lalu permohonan permohonan ini fasilitas itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Putri. Nah, kita keep pertanyaannya. Tadi satu lagi mau bertanya? Silakan langsung di-unmute aja dari PT Persada ya. Dari PT Persada Pak Yanto. Tolong sebutkan namanya Pak. Boleh agak dikencengkan Pak suaranya. Yanto. Pak Yanto. Ya, betul. Udah jelas Pak. Oke, Pak Yanto. Silakan Pak. Nyambung tadi yang pertanyaan yang di chat ya. Kalau berarti setiap bulan itu misalkan karyawan si A ini bulan Juni lemburannya cuma sedikit, tapi bulan depan dia lemburannya besar. Dia bisa nggak kena ya Pak ya di bulan depan itu insentif? Oke. Pertanyaannya berarti kalau dia tiba-tiba naik lah di atas 200 juta dia bisa kena atau enggak gitu ya kira-kira Pak ya? Itu perhitungan juga itu Pak ya. Cuma kan lemburan kan beda-beda tiap bulannya. Betul. Iya, seperti itu nggak Pak? Jadi tiap bulan si A ini bisa dapat insentif, bisa enggak juga gitu Pak ya? Oke, saya tangkap pertanyaannya Pak. Jadi mungkin nanti atas satu orang misalnya dia tiba-tiba naik 200 juta gitu kan, kalau disetahunkan terus tiba-tiba bulan depannya enggak, itu bagaimana? Apakah jadi kena, jadi enggak, jadi kena begitu ya? Kira-kira Pak ya? Pertanyaannya Pak Yanto. Oke, terima kasih pertanyaan Pak Yanto. Kita tanggapi dulu dari pertanyaan pertama Pak Mas Widi terkait angsuran PPh 25 tadi ya. Jadi setelah dia kan turun tarif dari 22%, kemudian dia dapat juga 30% ya kalau misalnya dia dapat fasilitas ini. Ya, baik Pak. Untuk Pak Doni ya Pak ya. Jadi sesuai Perpu 1 Pak, itu kan tarifnya tahun 2020 dan 2021 turun menjadi 22% Pak ya. Betul Pak. Jadi kalau misal Bapak dapat fasilitas berarti 30% turun lagi. Iya, betul Pak. 22 ini Pak. Nah, jadi kok mohon informasinya saya ikuti yang mana untuk setoran Mei nanti gitu Pak. Baik Pak, untuk yang 22% ini itu kan diatur di Perpu 1 Pak ya. Perpu 1 itu mengatur untuk yang tahun 2020 dan 2021 itu turun menjadi 22%, itu yang di angsurannya ya. Nanti untuk yang di angsurannya menjadi 22%. Nah, kalau Bapak itu mendapatkan insentif, berarti nanti dari 22%-nya itu nanti diturunkan dapat insentif 30-nya Pak. Oh, jadi dari 22% setelah apa yang di kolom SPT tahunan itu di lembar keduanya, lalu saya turunkan lagi 30% dari angka yang
di sistem di aplikasi SPT itu gitu maksudnya ya Pak Widi. Iya, mungkin saya menurut pemahaman saya seperti itu Pak. Mungkin nanti kalau ada yang lain menambahkan ya, atau mungkin saya salah, mungkin ada yang lain yang menambahkan mungkin dari rekan-rekan AR. Kalau pemahaman saya begitu Pak. Jadi kalau yang Perpu 1 itu kan dia 22% ya Pak ya, tahun 2020. Betul. Nah, kemudian kan ada lagi setelah Perpu 1 itu yang PMK 23 ini Pak. Betul. Ya, PMK 23 ini kan mengatur bahwa wajib pajak perlu tertentu atau kita itu kan berhak mendapatkan fasilitas 30% ya Pak ya. Betul. Jadi dari 22-nya ini, kalau Bapak dapat 30 berarti dikurangi lagi Pak. Dikurangi ke 30. Baik, sementara buat ditampung begitu dulu ya gitu pemahamannya Pak. Atau mungkin ada yang sebentar Mas Indi mau nambahin kayaknya Pak. Oke, silakan Pak Indri. Masa Mei 2020 ya Pak? Ya betul, setelah lapor SPT tahunan ini kan bulan Mei kita akan mengangsur ya Pak, sesuai dengan yang di SPT tahunan yang sudah kita isi, yang dihitung kembali itu kekurangan bayar G12. Nah, kalau kita lihat di kalau wajib pajak nanti yang baru sudah lapor SPT 2019 belum? Masuk Pak, kemarin tanggal berapa tuh saya lupa. Yang April ini sudah masuk. Nah, tinggal saya ajukan untuk yang buat ya kan buat bulan Mei nanti, Pak. Kalau yang sudah masuk di 2019 SPT tahunannya, kita lihat ke slide lagi Pak ya. Kita lihat ke slide. Pakai dispinit kan kalau pakai dispinit. Ini Pak, bisa dilihat di besarnya angsuran PP Pasal 25 masa Desember. Maaf. Yang pertama, perhitungan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan SPT tahunan 2019. Kalau Bapak sudah lapor SPT tahunan 2019, maka yang menjadi dasar perhitungannya ini adalah SPT tahunan 2019 yang kemarin April Bapak masukin. April tanpa Maret yang Bapak masukin. Nah, di situ nanti 30%-nya pengurangannya dari situ, Pak. Untuk bulan Mei ini Mei sampai September ya. Kalau yang 22% itu ingat saya untuk tahun pajak 2020. Tahun pajak 2020 nanti Bapak lapor SPT tahunannya tahun April 2021. Oh, itu yang menggunakan tarif 22% itu ya, Pak, yang sesuai peraturan yang baru Perpu. Ya, mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan, Mas Bambang mungkin? Atau yang lain ada selain Mas Bambang? Kita sharing dapat di sini. Mas Bambang Firmansyah? Oh ya, saya sependapat dengan Pak Indri. Jadi untuk pengurangan yang menjadi 22% itu untuk tahun pajak 2020. Mungkin itu Pak Joni ya? Ya, Joni. Terima kasih Pak Joni. Iya. Baik, terima kasih Pak untuk pencerahannya. Baik, Tony, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 2. Dari Ibu Putri Dewi ya, PT Saranaraya Cipta terkait NIB per Maret 2019, kondisi SPT belum diperiksa. Di NIB 2019 itu termasuk dalam KLU yang dapat fasilitas. Bagaimana proses agar bisa dapat fasilitas tersebut? Itu kira-kira mungkin pertanyaannya dari Bu Putri Dewi ya. Mungkin Mas Widi dan Mas Indri mau ditanggapi?
Ya baik Bu, untuk yang Ibu Putri ya, nanti untuk Ibu bisa mengajukan perubahan clue ya Bu ya. Tadi kayaknya yang di SPT-nya clue-nya belum sesuai dengan NIB Bu ya. Betul begitu Bu ya? Yang di SPT itu nggak sesuai dengan NIB. Jadi kan NIB-nya itu 14 Maret 2019 ya Pak ditetapin. Terus SPT-nya itu 2018. Tapi kan saya lapornya April 2019 nih Pak. Apa itu pengaruh atau enggak sih Pak dengan perubahan NIB ini? Karena di SPT itu dan di master file, kalau saya buka DJP online itu KLU saya tuh perdagangan bebas gitu. NIB ini memang baru, karena kan proses jadinya NIB itu lama ya Pak, diajuinnya sih memang udah dari lama, tapi baru ready itu 14 Maret 2019 sebagai industri pengolahan lainnya gitu Pak. Itu gimana ya? Apakah saya bisa dapat fasilitas itu Pak dengan NIB saya yang baru terbit Maret 2019? Untuk konfirmasi Bu Putri, untuk kondisi usaha pada tahun 2018 sendiri sebenarnya sudah industri berarti Bu? Sudah industri Pak. Kita produksi itu aspal. Oke. Ya Bu. Kasih. Silakan Mas Yudi. Baik Bu, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan nanti bisa diajukan untuk perubahan clue ya Bu ya di SPT tahunan. Kebetulan ya Bu ya untuk perubahan clue-nya. Dan di SKT-nya nanti mungkin bisa dirubah Bu. Oh iya Pak. Jadi flow saya pertama perubahan clue dulu ya Pak. Otomatis kalau permohonan perubahan clue nanti jadinya itu adalah SKT ya Pak. SKT yang baru dengan clue yang baru. Atau gimana Pak? Betul. Ya Bu, nanti untuk yang SKT-nya nanti Ibu bisa diajukan ke pelayanan, itu ada formulir perubahan data wajib pajak ya Bu ya. Kemudian kalau untuk yang SPT-nya nanti bisa diajukan untuk pembetulan SPT Bu. Oke. Pembetulan clue-nya Ibu ya. Nah. Oke, berarti ada 3 step ya Pak. Permohonan perubahan clue atau SKT, terus pembetulan SPT dulu, terus baru saya pengajuan ini ya Pak, fasilitasnya ya Pak. Iya. Jadi kalau nanti clue-nya sudah sesuai dengan clue yang di PMK nanti bisa diajukan untuk fasilitasnya Bu. Oke Pak. Iya. Cukup Bu Putri mungkin? Ya cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, nanti jangan lupa dilampirkan Bu ya NIB-nya dalam surat permohonan perubahan data KLU-nya Bu ya. Iya Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga dari Pak Yanto tadi. Bagaimana untuk kondisi karyawan yang per bulannya fluktuatif penerimaannya karena adanya lemburan. Jadi mungkin bulan ini di bawah 200, bulan depan di atas 200. Apakah dia jadi tidak dapat insentif atau hal tersebut? Nah, silakan Mas Widi mungkin mau ditanggapi. Ya, bentar Pak. Oke, sambil kita tunggu Mas Widi. Tadi kayaknya PT Daikin mau nanya ya, sempat unmute mikrofonnya. Dari PT Daikin. Close mungkin. Oke, Mas Indri, silakan. Masalah uang lembur ya. Masalah uang lembur. Ini saya mau share screen lagi nih. Ya. Oke, kita mulai share screen dulu.
Screen 2. Ini saya dapatkan dari frequently asked question mengenai PMK 23. Pertanyaannya nih. 14. Apakah PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang lembur yang diterima oleh pegawai termasuk PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 23? Di huruf C dijawab demikian. Perhitungan PPh pasal 21 atas THR atau bonus yang diterima oleh pegawai adalah sesuai contoh penghasilan yang diterima secara teratur. Sehingga PPh pasal 21 atas uang lembur termasuk PPh 21 DTP. Jadi masuk kalau 21. Tapi kalau bonus atau THR itu tidak termasuk yang menerima fasilitas PPh 21 DTP. Ini jawaban berikutnya. Apakah PPh 21 atas penghasilan berupa THR atau bonus diterima pegawai termasuk PPh 21 yang DTP? Nah, jawabannya ini tidak termasuk karena dia tidak bersifat tetap dan teratur. Demikian. Ini Baik, berarti Mas Indi, kesimpulannya ini nih, kebalik-balik ini yang pembuatnya nih. Kesimpulannya kalau bonus atau THR tidak dapat, tapi kalau uang lembur dapat fasilitas. berarti orang tersebut emang bisa masuk dan bisa keluar dari daftar tersebut berarti ya, mendapatkan fasilitas Mas Indi. Kira-kira begitu berarti ya? Ya, tergantung jumlah uang lemburnya. Betul. Oke. Gimana Pak Yanto? Kesimpulannya adalah memang orang tersebut bisa keluar dan bisa masuk dari daftar yang menerima fasilitas, Pak. Jadi memang tergantung dari per bulannya itu dia di atas 200 atau di bawah 200 ya, bila disetahunkannya. Halo, Pak Yanto? Oh, cukup jelas. Oke. Terima kasih tanya Pak Yanto. Mungkin masih ada yang mau bertanya lagi? Terakhir, ini terakhir sebelum kita tutup. Saya persilakan langsung di-unmute mikrofonnya. Masih ada? Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudah sampai di penghujung acara. Dalam penutupan acara ini, memang insentif pajak ini diberikan tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak dalam rangka menghadapi wabah virus corona ini. Semoga wabah ini segera berlalu dan mari kita doakan negeri ini agar bisa bangkit melawan virus corona. Terima kasih kepada para wajib pajak yang sudah secara hikmat mengikuti acara ini. Saya tutup acara dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga Anda semua berbahagia. Amin.